Tahun 1996. Sepertiga malam. Suara jangkrik lembut bersaut-sautan dengan tarian batang pohon bambu. Angin dingin sesekali berembus, menambah harmoni perpaduan bulan sabit dan gunung salak nan anggun. Gelap, hanya siluet ancala dari cahaya bulan yang redup. Bintang tampak terang, lebih jelas dari langit Jakarta yang kelabu. Di kaki Ardi, beberapa bangunan menjadi saksi kisah cinta di penghujung malam. Rania tak pernah menyangka ini akan menjadi malam terindah yang merangkai semua cerita. Cinta kepada Robnya dan cinta pada seorang makhluk ciptaannya. Bayu kembali berembus, bergerak pelan, halus menyapa peraduan Rania dan teman-temannya. Kamar yang diperuntukkan untuk 4 orang ini tidak berpendingin udara atau kipas angin. Tetapi Masya Allah, dinginnya menusuk tulang. Rania sampai harus memakai jaket di bawah selimut tebalnya. Ia membolak-balikkan badan, meringkuk dan menarik selimut hingga menutup badan, mencoba menambah kehangatan. Wajah saljunya terlihat memerah di bawah cahaya temaram yang berasal dari jendela. Perlahan kelopaknya terbuka, melihat waker mungil hadiah ayah tercinta. Pukul 3 pagi. Setengah sadar, Rania bangkit duduk, berdoa dan secepat kilat menggosok kedua tangan, mengais kehangatan. Sebentar lagi tahajud bersama di masjid akan dimulai. Kekuatan azam tidak membuatnya kembali lelap. Ketika yang lain masih di alam mimpi, ia sudah beranjak dari hangatnya kasur dan berwudu. Air sedingin es menyapa kulit putih dan lembut Rania. Suara gemericik menambah rasa indah yang akan ia rasakan. Ini malam istimewa baginya. Tahajud pertama, jauh dari rumah. Zia, bangun. Rania menggoyang bahu Zia pelan. Selesai wudhu, ia kembali ke kamar untuk membangunkan sahabatnya. Sudah mau mulai tahajudnya? Zia bergumam tidak jelas, masih dalam pengaruh mimpi. Zia, Rani mencoba sekali lagi. Kali ini lebih kuat goncangannya. Mata Zia mulai terbuka. Ia mengerjap beberapa kali sembari menajamkan pandangan. Rani ya? Bukan, bidadari. Rani tersenyum simpel. Sahabatnya itu masih belum sadar sepenuhnya. Zia beranjak duduk dengan mata setengah terpejam. Jam berapa? 5 menit lagi tahajud dimulai. Kontan manik Zia terbuka lebar. Apa? Kok anak gak dibangunin? Protesnya seraya meraih jam tangan yang ia letakkan di dekat bantal. Benar saja, sebentar lagi sholat dimulai. Udah dari tadi kali, Anda duluan ke aula, nanti anti nyusul ya. Rania meraih mukena dan sajadah yang sudah ia siapkan di ujung petiduran. Siapin tempat buat Ana ya, pinta Zia seraya bangkit berdiri. Insya Allah. Rania berjalan keluar kamar dengan dada bergemuruh. Ini kali pertama ia mengikuti daurah dan bermalam. Selama 18 tahun umurnya, tidak pernah ayah mengizinkannya untuk menginap di luar. Ia seperti wanita yang dipingit dan tak pernah tahu dunia luar. Ayahnya termasuk protektif. Ia perlu usaha super keras untuk membujuk. Rania terbayang saat mengambil hati ayahnya. Rania gak sendirian ya, banyak akhwat lain yang ikut. Ada pengawasan dari ustadz dan ustazah juga. Lagian daurah ini sifatnya wajib untuk mahasiswa yang mau masuk rohis di kampus. Cuma 3 hari kok. Rania berusaha membujuk ayahnya seminggu yang lalu. Boleh ya? Setelah meyakinkan berhari-hari, alhamdulillah upayanya berhasil. Ayah membolehkan dengan banyak wejangan juga ikatan janji. Apapun itu, yang penting ia bisa ikut. Ini malam pertama pelatihan. Ada sekitar 200-an orang yang ikut. Panitia menyewa villa di daerah puncak. Lokasinya cukup luas dengan fasilitas lengkap. Udaranya sejuk dan airnya seperti baru keluar dari kulkas. Allah, ia sampai gemetar. Rania berbarengan dengan akhwat lain menuju aula untuk melaksanakan tahajud berjamaah. Mukena putih berkibar, laksana para santri yang siap meraguk iman. Masya Allah, indahnya.
batin Rania menikmati pemandangan yang tak akan pernah terlupakan. Diterangi cahaya bulan, terlihat hanya Akhwat dan telekungnya. Sepanjang perjalanan tidak ada Ikhwan, karena lokasi penginapan mereka terletak di sisi yang berbeda. Embusan angin di pagi buta menyapu wajah, membuat Rania menggigil dengan gigi gemeletuk. Ia menggosokkan kedua tangan, berharap bisa memberi kehangatan. Allah, mudah-mudahan engkau catat ini sebagai perjuangan dalam beribadah kepadamu, lirihnya dalam hati. Ketika menginjakkan kaki di aula, Rania merasa lebih hangat. Alhamdulillah, ia mengambil tempat di bagian depan, sengaja memilih di sudut untuk menyisakan sedikit ruang bagi Zia. Ada hijab tinggi yang memisahkan jamaah Akhwat dan Ikhwan. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain. Tampak sekali panitia menjaga dari mudaratnya berkhalwat. Tidak lama Rania melihat Zia masuk. Ia melambai memberi isyarat kepada sahabatnya itu untuk mendekat. Zia melewati beberapa akhwat hingga berada di dekat Rania. Subhanallah, airnya dingin banget, Ran. Zia gemetar. Kayaknya Ana gak kuat kalau harus mandi. Rania tersenyum kecil. Udah, jangan mengeluh. Siap-siap, sebentar lagi mau dimulai. Tidak lama panitia Ikhwan mengumumkan bahwa tahajud segera dimulai. 200-an jamaah siap mereguk hidayah di aula yang bersahaja. Kebanyakannya adalah mahasiswa baru. Rohis MIPA, kampus di mana Rania kuliah, memang terkenal selalu sukses mengadakan acara seperti ini. Maba, istilah untuk mahasiswa baru. Banyak yang tertarik mengikutinya. Bukan acara wajib kampus, tetapi pendekatan sudah dimulai sejak hari pertama orientasi kampus. Rania bangkit berdiri. Ia menarik napas dalam, memusatkan pikiran untuk menghadirkan hati. Tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ibadah yang menjadi penutup kesalahan dan penghapus dosa. Ibadah yang diberi ganjaran surga. Ibadah yang istimewa. Saat yang lain terlelap dalam tidur dan terbuai di alam mimpi, ada sebagian orang yang bangun dan berwudu, lalu menegakkan sholat. Berharap bisa bertemu dengan Rabb-nya di sepertiga malam, saat Allah turun ke langit dunia. Dia mengabulkan hambanya yang berdoa. Dia memenuhi hambanya yang meminta. Dia mengampuni hambanya yang memohon ampunan. Hati Rania bergetar ketika imam mengucapkan takbiratul ihram. Seketika hening, hanya helaan napas teratur yang terdengar. Doa-doa iftitah terlantun lirih, memulai suasana khusyuk yang menyatu dengan dinginnya cuaca puncak. Bismillahirrahmanirrahim. Rania tercengang ketika imam memulai ayat pertama surat Al-Fatihah. Suaranya lembut membuai. Ada energi magis yang tak pernah dirasakannya. Bulu kuduknya merinding. Ketika imam melanjutkan ke ayat selanjutnya, ia semakin terpukau. Bacaannya tartil dengan langgam yang mengalun. Belum pernah Rania mendengar lantunan semerdu ini. Suara imam membantu suasana hatinya khidmat. Selesai umul kitab dibacakan, surat Ar-Rahman dari pengeras suara memenuhi setiap sudut aula. Membius hati-hati yang tengah bermunajat kepada Rabb-nya. Membuat sesak. Suara imam begitu syahdu, menyebabkan keharuan menyelusup ke relung kalbu. Dalam sekali. Air mata Rania menggenang. Ia mengerjap, bulir beningnya tertahan kini jatuh, satu demi satu. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka nikmat Rabb-mu yang mana yang engkau dustakan? Ia mengingat betapa diri belum menjadi hamba yang bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, namun begitu sedikit balasan yang ia serahkan. Astaghfirullah, ampuni hamba ya Allah, tangisnya dalam hati. Ini memang surat favorit Rania. Ia sering menangis merenungi kalimat demi kalimat ketika membacanya saat sendirian. Apalagi dibacakan seorang imam dengan lantunan mendayu. Bukan hanya Rania yang larut dalam suasana, semua jamaah terenyuh. Isak kecil berubah menjadi tangis menderu. Hadhihi jahannam, hadhihi jahannam.
جهنم التي يكذب بها المجرمون. Tangisan tumpah ruah. Sang imam membaca ancaman Allah itu berkali-kali. Rania bergetar, merasa bahwa ancaman itu ditujukan kepadanya. Kufur nikmat akan berbalas siksa dari Sang Pencipta. Terdengar sesenggukan suara imam, sedikit tertahan, lalu melanjut ke ayat-ayat yang merinci surga. Rania menyeka pipi dan hidung yang basah. Isak jemaah semakin lama terdengar jelas, bagai lebah yang bergerombol, berdengung kuat, bergema di segala penjuru aula, membuat siapa saja mendengarnya merinding dan ikut hanyut. Ketika sujud, tangis Rania tak terbendung. Ia seperti anak kecil yang meratap ketika berbuat salah. Ia ingat dosanya, ia ingat maksiat yang dilakukan. Ia takut Allah mengambil ketika bekalnya belum cukup. Ia mohon ampun. Ia berjanji tidak akan mengulangi. Ia taubat. Selesai salam, Rania menyeka wajah dengan ujung mukena. 1 jam tahajud tidak terasa. Netranya menatap wajah-wajah sembab, termasuk Zia, sahabat hijrahnya sejak masih berseragam putih abu-abu. Tangannya terbuka, lalu pelukan hangat mendarat di punggung saudara seiman, saling merengkuh. Tangis haru menghias sepertiga malam tersyahdu, terkhusyuk yang pernah Rania rasakan. Hati terpaut dengan Sang Pemilik alam, apalagi bacaan imam yang menggetarkan jiwa dan membawanya ke dunia lain. Betapa indah bacaannya. Siapa gerakan? Ustadz dari mana? Rania penasaran. Tuturan bagai buluh perindu. Ia tidak akan pernah melupakan suara itu. Indah, bagai lantunan dari surga. Lagi mikirin apa, Ran? Tanya Zia melihat sahabatnya termenung di atas kasur. Mereka baru saja selesai menyimak tausiah di aula setelah Isya berjamaah. Panitia meminta peserta untuk tidur cepat agar tepat waktu bangun tahajud malam kedua. Enggak. Rania sedikit kaget. Padahal ia sedang memikirkan siapa yang menjadi imam sholat tahajud malam sebelumnya. Yakin? Canda Zia. Yakin? Rania memasang wajah serius. Masih penasaran sama imam tahajud semalam? Tebak Zia. Rania mendengus. Ia memang curhat kepada Zia tentang rasa ingin tahunya. Udah tidur, nanti telat bangun lagi. Ia merebahkan tubuh di kasur. Zia merengut. Ia mengikuti gerakan Rania dan menarik selimut. Dari lisan Rania mengalir ayat kursi dan 3 surat terakhir dalam Al-Quran. Amalan sunnah yang tidak pernah ia tinggalkan sebelum tidur setelah sebelumnya berwudu. Ketika selesai, ia meniupkan ke tangan lalu mengusap wajah dan bagian tubuh yang terjangkau. Terakhir membaca doa dan menguatkan niat untuk bangun tahajud dini hari. Tak sabar, ingin kembali mendengarkan suara imam dan bermunajat kepada Sang Pemilik malam. Rania memandang keluar jendela seraya bertopang dagu. Bus melaju dengan kecepatan sedang di tengah gerimis, membawa peserta akhwat yang mengikuti daurah kembali pulang. 3 hari 2 malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Ngelamun lagi, tuduh Zia seraya menyenggol bahu sahabatnya. Enggak, jawab Rania cepat. Ia tidak melamun, hanya merenung. Kenapa? Masih penasaran sama sang imam? Rania melirik Zia sekilas. Enggak. Ia masih penasaran. Semalam Rania bangun tepat ketika alarm berbunyi. Ia langsung terjaga dan membangunkan teman-teman satu kamar. Setelah berwudu dan memakai mukena, ia bergegas hendak menuju aula. Tetapi langkah kaki terhenti ketika salah seorang panitia akhwat mencegahnya. Peserta akhwat tahajud sendiri ukhti, tidak bareng ikhwan. Tidak bareng ikhwan? Artinya, ya, baik mbak, ujarannya lemas. Ia melangkah gontai ke ruang yang disiapkan panitia akhwat. Loh, kirain udah ke aula, sahut Zian ketika berpapasan. Tahajudnya dipisah, gak di aula. Kita tahajudnya di sana. Tunjuk Rania ke sebuah ruang yang lebih kecil. Oh, jamaah perempuan berbaris rapi. Imam dari kakak kelas akhwat. Rania berusaha menghadirkan hati ketika tahajud dimulai. Setiap terngiang suara itu,
Ia berusaha mengalihkan. Luruskan niat, Rania, luruskan niat. Ingatnya dalam hati. Bersyukur saja masih diberi kesempatan untuk tahajud, siapapun imamnya. Namun setan menggoda. Lantunan malam pertama itu kembali hadir, menyuarakan surat Ar-Rahman dengan indah dan tartil. Rania masih berharap dipimpin oleh imam yang sama. Selain rasa lezat salat berjamaah, pada malam itu, Rania merasakan getar yang aneh. Entah apa. Ia dari keluarga Qori, walaupun ayahnya dosen teknik, tetapi mengajarkan bacaan Al-Quran yang indah. Kakeknya bahkan memiliki pesantren para Qori. Pamannya juga menjadi juara lomba musabaqah tilawatil Quran untuk mahasiswa tingkat nasional. Wajar Rania menyukai bacaan yang indah, tetapi ini lebih dari sekedar itu. Ada rasa kagum yang dalam sampai saat pulang ia masih berharap bisa mengetahui siapa gerangan. Udah Ran, celetuk Zia. Gak usah dipikirin, ingat tujuan awal kita daurah ini untuk apa. Rania menarik napas. Ana gak mikirin kok, cuma kepingin tahu aja. Zia tersenyum lebar seraya mencubit kecil pipi putih Rania yang kemerahan. Sama aja kali. Hening beberapa saat. Rania mengembalikan pandangan ke jendela yang berembun. Bus melaju menerobos gerimis. Tapi Ustadz mana ya? Apa senior tingkat akhir? Zia berkomentar. Nah kan, Rania menoleh dengan perasaan senang karena sahabatnya itu juga penasaran. Menurut Ana sih Ustadz, soalnya suaranya dewasa gitu. Sok tahu. Rania mencebik. Lihat saja nanti siapa di antara kita yang benar. Emangnya Anti mau mencari tahu? Mata Zia menyipit. Rania hendak mengangguk, tapi ragu. Gak tahu deh. Gimana kalau kita tanya sama Mbak Nisa aja? Usul Zia seraya melongok ke bagian belakang bus mencari Nisa. Apaan sih? Rania menarik lengan Zia, mencegah dari melakukan sesuatu yang bisa membuatnya malu. Gak usah, elak Rania. Nisa adalah senior mereka di Keputrian Royce Campus. Zian mendengus. Yakin gak mau tahu? Rania tersenyum simpul. Ia kembali menatap gerimis yang berubah menjadi deras melalui jendela. Dingin. Ia merapatkan jaket. Benaknya mendidik diri. Bersyukur atas 3 hari yang indah. Bersyukur atas banyaknya ilmu yang didapat dalam daurah ini. Bersyukur atas tahajud yang syahdu. Walaupun kepergian ini melahirkan misteri, sekarang ia belum tahu siapa pemilik suara. Tetapi suatu hari pasti akan bertemu. Entah kenapa hatinya seyakin itu. Subhanallah, istighfaran batinnya.